بسم الله الرحمن الرحيم. نستأسف الجلسة مثل ما وهو آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه: الثالثة في الخروج من الدار، ينبغي إذا هم بالخروج أن يصلي أولا ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة، وقال: اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب، احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة. اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تطوي لنا الأرض وتهون علينا السفر، وأن ترزقنا في سفرنا هذا سلامة البدن والدين والمال، وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب. اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك، ولا تسلبنا وإياهم نعمتك، ولا تغير ما بنا وبهم من عافيتك. الرابعة: إذا حصل على باب الدار قال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك وشوقا إلى لقائك. فإذا مشى قال: اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت وإليك توجهت. اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يرحل عنه إلى آخر ما قال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada pagi hari ini setiap hari Kamis pagi dikumpulkan oleh Allah taala di Masjid Jami' As-Sagaf ini untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, di mana kitab Ihya Ulumuddin ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwa pengarangnya adalah wa mu'allifuhu ustadzuna wa tabibuna. Pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin ini adalah guru kita sekaligus adalah sebagai dokternya kita. Wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlar risalati khairu kulli musyaffa'i
wa biwad'ihil ihya'a fayalahu min faigin wa ya kamitslihi lam yudha'i. Dikatakan oleh Imam Haddad bahwa seorang hujjatul Islam, gelarnya Imam Ghazali adalah hujjatul Islam. Hujjatul Islam adalah di mana fatwa-fatwa Imam Ghazali dijadikan sebagai sandaran di dalam hukum setelah Al-Qur'an wa sunnah, setelah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Dikatakan oleh Imam Haddad di mana keberadaan Imam Ghazali ini dibanggakan oleh Nabi Muhammad di hadapan para rasul nanti di hari kiamat. Nanti semua rasul-rasul di hari kiamat itu akan duduk di atas singgasananya, akan duduk di atas kursi kebesarannya, kursi kerasulan, kursi kenabian mereka, dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad. Hanya saja Nabi Muhammad SAW saat itu membanggakan umatnya, di mana umatnya Rasulullah semua paling terbanyak umatnya Rasulullah dari semua para nabi. Dari sekian banyak umatnya Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan oleh Nabi cuma satu. Dikatakan wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlar risalati khairu kulli musyafa'i, dibanggakan oleh Nabi Muhammad, Nabi sang pemberi syafaat, dibanggakan di hadapan semua para rasul. Sampai dikatakan oleh Imam Haddad dalam kitab Tathbitul Fuad itu, dikatakan oleh beliau, siapa di antara kalian yang punya umat seperti aku punya umat ini? Ghazali. Semua mereka mengatakan kami enggak punya ya Rasulullah, ya Muhammad. Seorang habr, ya, seorang imam besar. Makanya sampai dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus, dikatakan bahwa dua ulama bisa dibedakan antara ulama dunia dan ulama akhirah. Apa cirinya ulama dunia dan apa cirinya ulama akhirah? Cirinya ulama dunia, ulama yang cinta kepada kitab Ihya Ulumuddin, ini ulama akhirah. Adapun ulama dunia adalah ulama yang tidak cinta kepada Ihya Ulumuddin, ini ulama dunia. Sampai dibedakan sama beliau. Anda ingin tahu apa itu cirinya ulama dunia dan apa itu cirinya ulama akhirat? Dari cintanya mereka kepada Ihya atau dari bencinya mereka kepada Ihya? Sampai seperti itu, ya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kadal Ihya an yakuna Qur'anan, hampir-hampir saja Ihya ini seperti Quran. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang tidak ada sudah di zaman sampai mungkin wallahu alam, ya, seabad-abad nggak ada seorang ulama pun yang bisa mengarang sedetail kitab Ihya, sedetail kitab Ihya loh. Kalau mungkin mengambil dari kitab Ihya, dari Ajaibul Ghalabnya ditulis lagi, dijabarkan, mungkin banyak. Tapi sedetail kitab Ihya dari alif sampai ya nggak ada, nggak ada. Jadi bahkan dikatakan oleh Imam Segaf bahwa dikatakan lau muhiyat jami'ul ulum lastum bitat minal Ihya. Kalau anda katakan semua ilmu ini dihapus, ahkamul ulum wal hikam semua dihapus, lastum bitat minal Ihya, akan diambil hukum dari kitab Ihya. Dari saking detailnya dan saking sempurnanya Ihya Ulumuddin ini, sehingga mereka para pendahulu-pendahulu kita yang saleh itu mengatakan bahwa kitab Ihya ini adalah u'jubatuz zaman. Ya, u'jubatuz zaman maknanya adalah satu hadiah yang ajaib, hadiah yang sungguh sangat menarik perhatian bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kalau kita bicara kemarin, di minggu kemarin, tentang amal-amal orang yang akan berangkat haji, amal-amal orang yang akan berangkat haji itu ada 8 amal-amalnya. Apa yang dituntunkan oleh agama ketika kita akan berangkat haji atau kita akan berangkat umrah, dari mulai kita pergi dari rumah sampai kita berangkat, dan dari berangkat sampai kita pulang, artinya begitu, ya. Yang pertama kemarin kita bicara tentang segi harta. Kembalikan, kalau memang ada harta yang kita zalimi dari keluarga kita berikan, atau dari orang lain kita berikan, kita kembalikan. Atau harta curian misalnya, atau harta yang sifatnya mungkin kita meminjam, menitip, orang menitipkan barang kepada kita kembalikan. Barangkali atau rubbama kita mungkin tidak bisa kembali lagi ke Indonesia ini, ke tanah air kita ini, sehingga barang yang sudah dititipkan tadi ini mungkin hilang begitu saja,
maka akan menjadi satu kesengsaraan hidup kita nanti di akhirat, kan begitu. Jadi dikembalikan, titipan dikembalikan, kezaliman, perbuatan apa yang tidak disukai oleh saudara kita, kita minta halalnya. Bahkan di dalam kita meminjam saja kendaraan, maka disyaratkan oleh Imam Ghazali di sini, disyaratkan bahwa kendaraanmu akan saya pinjam dengan angkut barang sekian ton atau sekian kilo. Saya membawa bukan cuma barang, istri saya bawa, 2 anak saya bawa, misalnya begitu. Dia harus syaratkan seperti itu. Kalau memang yang meminjami kendaraan tadi ridha, silakan, saya sewakan kendaraan ini dan segala angkut beratnya saya sewakan. Sebagaimana kalau kita naik pesawat kan biasanya ada bagasi dan lain sebagainya, ya, ada rekenannya begitu, tidak apa-apa, silakan, ya. Dan yang kedua adalah ditemani oleh teman-teman yang soleh. Hendaknya kita memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa menuntun kita. Jangan kita pilih teman yang sekiranya mungkin kalau kita di Mekah sana malah kita justru malah tidak banyak ibadah, justru malah banyak nongkrongnya di sana. Ya, tidak, tapi kita memilih teman-teman yang memang bisa mengarahkan kita ke jalan Allah Ta'ala, mengarahkan kita sehingga kalau kita lupa kita diingatkan gitu. Kalau dia ingat pasti dia akan membantu kita. Oh, jangan begitu caranya sholat, jangan begitu caranya berziarah, jangan begitu caranya tawaf, jangan begitu caranya sa'i, jangan begitu memakai baju ihram dan lain sebagainya. Diingatkan. Ada doa-doa yang perlu dituntunkan misalnya. Nah, seperti itu. Ya, kalau memang dia penakut, maka sang teman memberikan tasji', memberikan satu dorongan, jangan sampai temannya yang satu ini menjadi penakut. Ya, kalau memang dia lemah atau enggak sabar, disabarkan atau dibesarkan hatinya. Seperti itulah misalnya, ya. Atau saat dia kemudian akan berangkat, maka disunnahkan dia untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang dia tinggal di tanah airnya, entah itu kepada keluarganya, entah itu kepada temannya, entah itu kepada masyarakatnya di kampungnya. Dia disunahkan untuk, makanya orang di Jawa sini kan membuat satu kenduri, mau berangkat haji itu dibikin selamatan dulu, doa, ya, mungkin baca baca maulid, atau mungkin baca manakib, atau mungkin baca ayat Quran atau yang lain, silahkan, tidak apa-apa. Yang sifatnya adalah sebagaimana yang sudah dituntunkan oleh syariat, yaitu dengan cara kita memberikan sodagoh kepada mereka sebelum kita berangkat, minta doanya kepada para sholihin atau para tokoh masyarakat yang alim, para kiai barangkali, mungkin para ulama, para habaib. Kemudian minta astaudi'ukumullah, ya, atau waddi'na indallah, misalnya waddi'na indallah, titipkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disunahkan di sini kita memberikan ucapan selamat tinggal kepada mereka dengan ucapan apa? Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima a'malik. Dikatakan, saya titipkan engkau kepada agamamu, kepada Allah Ta'ala, saya titipkan amanahmu kepada Allah Ta'ala, dan saya titipkan kehabisan atau penghabisan amalmu atau umurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diucapkan oleh kedua belah pihak. Ya, bukan hanya kepada muaddi' saja, tapi liman yatawada'an, bagi orang yang meninggalkan atau bagi orang yang ditinggal, diucapkan sunnah mengucapkan ini. Bahkan saat kemudian kendaraan itu melaju, kemudian yang ditinggalkan disunahkan untuk mengadhani, disunahkan untuk adzan. Setelah selesai adzan, qomat, gitu. Disunahkan seperti itu, disunahkan seperti itu, ya. Kemudian ikhwani yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-khuruj minad dar. Yang ketiga, ya, amaliyah dari kesunahan kita di dalam melakukan ibadah haji atau umrah. Ketika kita keluar dari rumah, nah, kita melangkah dari depan rumah kita menuju ke mobil atau ke bis, ya, atau menuju ke embarkasi, maka yang bagi idza hamma bil khuruj an yusalliya awalan rak'atain. Bagi sesiapa yang akan berangkat menuju ke embarkasi, atau disunahkan dia untuk sholat 2 rakaat dulu, sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnatis safar, sholat sunnah safar, mengerjakan usolli sunnatis safar rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, rakaat pertama habis Fatihah membaca kuliah, rakaat kedua habis Fatihah membaca al-ikhlas, bagaimana biasa sholat-sholat sunnah yang lain seperti itu. Lalu setelah dia selesai daripada salamnya atau sholatnya, dia mengangkat kedua tangannya,
ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus dan ikhlas, dengan niat yang jujur dan niat yang benar, sambil dia mengatakan Allahumma antas sahibu fis safar wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal walad wal ashab ihfadhna wa iyyahum min kulli afatin wa aha. Allahumma inna nas'aluka fi masirina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma inna nas'aluka an tatwiyalana al arda wa tuhawwin alaina safar wa an tarzuqana fi safarina hadza salamatal badan wad dini wal mal wa tuballighana hajja baitika wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mungalab wa su'il manzar fil ahli wal mali wal waladi wal ashab. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi jiwarik wa la taslubna wa iyyahum ni'matak wa la tughayyir ma bina wa bihim min afiyatik. Ini diucapkan ketika dia berangkat dari rumah atau dia keluar dari rumah, diucapkan seperti ini. Dituntunkan biasanya kalau dia seorang gider haji atau dia qaid begitu, dia menuntunkan Allahumma anta as-sahibu fis safar fis safarina. Dituntunkan seperti itu. Nah, ya, ini ketika dia seperti itu. Artinya secara global saja bahwa ya Allah, Engkau adalah teman kami di saat kami melakukan perjalanan ini, dan Engkaulah yang menjaga keluarga kami, menjaga anak kami, menjaga harta kami, menjaga kerabat kami, menjaga teman-teman kami, menjaga famili dan orang-orang dekat kami. Jagalah mereka ya Allah, jagalah aku ya Allah. Jangan sampai ya Allah kami ini melakukan perjalanan ini adalah perjalanan yang kau tidak ridha kepada kami. Jalankanlah kami ya Allah di jalan kebaikan dan di jalan ketakwaan, di jalan yang kau ridhoi. Semua amal perbuatan kami yang kami lakukan di dalam perjalanan kami menuju haji dan umrah ini ya Allah kau ridhoi kami. Istilahnya seperti itu kesimpulannya di dalam doa tadi itu, ya. Bahkan di dalam doa tadi, ya Allah mudahkanlah kami di dalam melakukan perjalanan ini, dan jadikanlah kami ziarah kami ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah kami ke Mekah Al-Mukarramah ini ya Allah kau ridhoi kami. Pulangkan kami ke tanah air kami dengan keselamatan. Nah, seperti itu ya. Kemudian jagalah pandangan kami ya Allah, jangan sampai kami memandang kepada hal-hal yang tidak kau ridhoi kami. Dengan berbagai macam doa yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian yang keempat, idza hasala ala babiddar, apabila kita sudah sampai ke pintu, ini ketika kita akan berangkat ini. Bahkan para salaf kita ketika kita sebelum berangkat itu membaca dikatakan innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sunnah ditulis katanya. Di pintu rumah itu ditulis. Tanpa ada titiknya, kan nggak perlu ada fathah kasrohnya. Ditulis dengan hatta dengan driji tangannya ini, dengan jari tangannya. Innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ayat Quran itu. Ya, atau diucapkan innalladzi faradha, bismillahirrahmanirrahim, innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Nah, seperti itu ketika dia akan berangkat. Kemudian membaca Ar-Rahman 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 50 kali. Lalu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Ar-Rahman Ar-Rahman 50 kali, baru kita mengucapkan innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, baru kita berangkat. Ketika kita sampai di pintu rumah akan berangkat, membaca lagi kita doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Rabbi a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adilla au udalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Allahumma inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu tiga asakhatik wa ibtigha'a mardatik wa qada'a fardik wa ittiba'a sunnati nabiyyik wa syauqan ila liqa'ik. Diucapkan ketika dia sampai di pintu rumah, sebelum dia sampai di mobilnya, sebelum dia sampai di menuju ke pemberangkatan ke embarkasi. Di pintu rumahnya dia sudah berdoa seperti itu. Kesunahan-kesunahannya ini, ya, kesunahan-kesunahannya seperti itu. Yang artinya ya Allah, saya serahkan kepada kamu, saya bertawakal kepada kamu ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dan dayanya Allah. Kecuali pertolongannya siapa? Pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dikatakan saya berlindung kepadamu ya Allah dari kesesatan dan dari yang menyesatkan. Ya, dari ketergelinciran dan dari yang menggelincirkan. Dari kehinaan dan dari sifat yang menghinakan.
An adilla au udalla. Dari sifat kezaliman dan dari sifat yang berbuat zalim atau dari sifat yang menzalimi orang. Dari sifat kebodohan dan dibodohi oleh orang. Berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ingat saya waktu kalau mau keluar saja dari pondok pesantren barang itu, mau keluar saja itu menuju tempat di mana kita akan berziarah atau kita akan dipanggil, misalnya ada kenduri atau ada walimah atau ada kematian misalnya atau ada acara-acara tertentu, ketika kita akan keluar itu guru-guru kita itu masyayikhna itu menuntunkan doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bismillahi la haula wala quwata illa billahil ali. Dituntunkan. Kita naik di atas mobil begitu, bis atau di atas truk. Itu subhanallah ya, kita dituntunkan begitu. Begitu pula orang yang akan berangkat kemanapun dia, tidak harus haji, tidak. Ada mau berangkat kemana? Mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, atau mau berdagang kemana, atau menjenguk orang keluarga kita, sanak famili kita, mau silaturahmi, berdoalah dengan doa yang dituntun oleh Nabi ini, supaya kita dalam perjalanan itu nggak sampai terjadi satu hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya bannya kempes, atau mungkin bocor, bensinnya habis, mobilnya subhanallah tahu-tahu sampai di tengah jalan gelinding sendiri bannya, entah mobilnya kemana, bannya 4-4 gelinding sendiri, mobilnya kemana. Nah, misalnya seperti itu, atau dia dicegat oleh orang-orang yang nakal barangkali, dirampas mungkin hartanya, dihabisi nyawanya. Sekarang kan banyak terjadi seperti itu, atau mungkin dia tersesat barangkali, jalan yang tidak tahu arahnya. Fa idza masya, apabila mobil itu sudah jalan, berdoa lagi, dituntun lagi oleh Rasulullah doanya, Allahumma bikan tasyartu wa alaika tawakkaltu wa bika atasamtu wa ilaika tawajjahtu. Ya Allah, saya bertebar di muka bumi ini, saya berjalan di muka bumi ini, kepadamu saya bertawakal ya Allah, dan kepadamu saya memegang talimu dengan tali yang kuat ya Allah, dan kepadamu saya menghadap ya Allah. Allahumma anta thigati, engkau kepercayaanku, wa anta rajai, engkau adalah harapanku, fakfini ma ahammani, cukupkan ya Allah apa yang menjadi keinginan kami, ya, wa ma la ahtamu bihi, dan cukupkan ya Allah apa yang tidak terbetik di dalam benak kami, cukupkan ya Allah. Kadang-kadang kita dalam doa itu, ya Allah saya minta ini, ya Allah saya minta itu, ya Allah saya minta ini, tengah-tengah doa apalagi ya, ya sudah, akhiri saja, ya Allah engkau yang lebih tahu dari apa yang ada di benak kami, kabulkanlah ya Allah. Sudah, Allah Ta'ala maha tahu, oh yang kau petikkan begitu ya, Allah nggak mungkin lupa. Kalau kita mungkin lupa, apalagi lopo. Kalau orang kaya kan begitu, lopo sih mbok jaluk apa. Kalau Allah Ta'ala nggak ada, ya Allah engkau lebih tahu. Makanya Abdul Haddad mengatakan, gad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sudah cukup ya Allah, engkau lebih tahu apa yang jadi halku, sudah kabulkan. Allah jauh lebih sempurna pemberiannya daripada apa yang kita minta, ya, seperti itu. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan engkau ya Allah yang lebih tahu tentang keadaanku ini, ya, kata Rasulullah. Azza jaruk wa jalla thana'uk, sungguh mulia ya Allah lindunganmu, dan sungguh agung ya Allah puji-pujianmu. La ilaha wa la ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Allahumma zawwidni taqwa, ya Allah bekali aku dengan ketakwaan, waghfirli dzambi, ampunkanlah semua dosa-dosaku ya Allah, wa wajjihni lil khairi ainama tawajjahtu, dan ya Allah arahkan kami kepada arah kebaikan kemanapun aku berada atau kemanapun aku berjalan. Dia berdoa di setiap tempat ketika dia akan berangkat kemanapun. Makanya katanya orang-orang tua kita minas salihin, kemanapun kita akan berangkat berdoa dengan doa seperti ini, kita pulang itu nggak bawa tangan kosong, mesti hasil, gak bawa tangan kosong. Kita keluar dengan doa seperti ini, kita pulang insya Allah membawa berkahnya Allah, walaupun sedikit tapi berkah, atau banyak berkah lebih bagus. Sedikit saja diberkahi oleh Allah Ta'ala itu jauh lebih bagus daripada banyak tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taib al-khamisah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-khamisatu fir rukubi, fa idza rakaba ar-rahilata yaqul bismillahi wa billahi wallahu akbar tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri kullahu ilaik wa tawakkaltu fi jami' umuri 'alaik anta hasbi wa ni'mal wakil.
فإذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 7 مرات وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور. Ya, ini kan tuntunan Islam, ikhwani. Islam ini sebelum apa kita mengerjakan segala aktivitas kita rohnya kita dulu dikasih sarapan sebelum melakukan aktivitas. Jadi kayak pengajian Risalatul Muawanah atau kemudian Sabilul Iddikar adalah haddad seperti hari Selasa sama Ustaz Umar atau Ihya Ulumuddin ini. Kan sebelum kita melakukan yang namanya perjalanan kita, aktivitas kita hari ini atau tiap pagi, rohnya kita dikasih sarapan dulu. Nah, supaya kuat kita dalam menghadapi segala macam cobaan ini kuat. Karena antum bakal menghadapi segala macam yang ada di luar sana nanti. Entah itu fitnah, entah itu mihnah, entah itu godaan, entah itu seperti apa. Wallahu alam, apa mungkin yang terjadi akan terjadi. Masya Allahu kana wa lam yasha lam yakun. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Mau nggak mau, Anda mau, Anda nggak mau, sudah terjadi, digariskan sama Allah. Cepet, nggak bisa. Lah Anda menghadapi apa yang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang besar. Itu tujuannya supaya kita seperti itu. Makanya tidak seperti orang barat. Orang barat begitu dia buka mata langsung subhanallah, ya, belek matanya dikeluarkan gitu tok, langsung berangkat. Sudah nggak pakai wudhu, nggak pakai sembahyang subuh, nggak ada ingatnya sama Allah. Beda dengan orang Islam. Nah, kemuliaan Islam, sebelum kita apa-apa kita sembahyang subuh, wirid. Pada sholat subuh wirid dulu. Setelah wirid sholat subuh kita ngaji dulu. Apa itu ya? Ngaji walaupun 1 ain, 2 ain, atau mungkin kita baca ilmu dulu. Apa kepentingan kita di dalam berdagang ini bagaimana? Hikmahnya di dalam berdagang bagaimana? Syariatnya orang berdagang bagaimana, kan begitu. Seperti ini. Ketika yang kelima adalah firrukub. Ketika kita ada di dalam kendaraan, bis misalnya. Ada di dalam hafilah, di dalam bis. Kita akan menuju ke embarkasi di bis. Ya, fa idza rakibal rahilah, jika Anda sudah ada dan duduk di atas kendaraan itu, maka Anda mengucapkan bismillah wa billah wallahu akbar. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, saya berserah diri kepadamu dengan namamu, dengan kebesaranmu ya Allah. Saya berserah diri kepadamu ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada harapan hanya kecuali kepadamu ya Allah. Dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Apapun yang terjadi tidak akan terjadi. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu waktu dia berangkat menuju ke satu tempat ketika dia akan umrah kalau tidak salah, atau haji, dia datang kepada gurunya yang satu. Enggak, satu orang dia datang kepada gurunya yang satu. Dia katakan, ya Syekh, saya akan berangkat berdagang di Mekah, sekaligus saya akan ambil umroh di sana. Kata gurunya, jangan berangkat kamu. Kenapa enggak boleh berangkat Syekh? Karena ini dagangan penting. Kalau saya enggak dagangkan, ya bisa makan apa saya harus berdagang. Jangan saat ini berangkat, nanti saja, tunggu komando saya. Kata gurunya. Kenapa ya Syekh? Memangnya saya tidak boleh berangkat? Saya punya kasfiyah, kata gurunya. Saya punya terawang begitu. Kamu kalau berangkat di tengah jalan kamu dicuri, kamu punya harta dirampas, dirampok, kamu dihabisi. Kamu dihabisi nanti. Maka lebih baik jangan berangkat saat ini. Bingung orang ini. Ya, dia mondar-mandir di rumahnya, gurunya mengatakan enggak boleh berangkat, enggak boleh berangkat, tapi hatinya ingin berangkat. Nah, dia datang kepada Syekh Abdul Qadir. Dia berkata, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya harus berangkat, tapi saya punya guru fulan, Syekh fulan bin fulan melarang saya untuk berangkat dikarenakan saya akan dibegal, saya akan dirampok, saya akan dirampas, saya akan dibunuh. Bagaimana menurut Syekh Abdul Qadir Jailani? Berangkat. Ini beda sudah. Yang satu nggak boleh, ini berangkat sudah. Loh, nanti yang nanggung saya punya keluarga bagaimana kalau saya mati di tengah jalan? Sudah, berangkat. Kau mati, kau tidak mati, fikana fillah. Ada di dalam lindungan Allah, ada di dalam genggaman Allah. Kau mati hari ini, mati besok sama. Kau dicuri hari ini, dicuri besok sama. Berangkat, tak apa-apa.
dalam lindungan Allah kau nanti. Sudah, orang ini berangkat akhirnya. Nah, berangkat dia sampai di tengah jalan, dia kemudian karena kelelahan dia tidur. Waktu dia tidur, di dalam tidur itu dia dirampas hartanya. Mimpi dia di dalam tidur tadi, mimpi dirampas hartanya, dihabisi nyawanya, ya. Kemudian keluarga yang dia bawa saat itu, istrinya diperkosa oleh orang yang di dalam tidurnya. Subhanallah, dia akhirnya kemudian bangun dari tidur itu, dia ambil air wudhu untuk sembahyang 2 rakaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia meneruskan perjalanan. Seusai dari perjalanan itu, subhanallah, dia pulang ke negerinya lagi, dan dia ditanya oleh gurunya yang pertama tadi, "Kau kemana ya, Walad?" Dibilang, "Saya berangkat menuju ke Mekah Al-Mukarramah berdagang dan saya ambil umroh ke sana." "Kan saya larang kamu nggak boleh berangkat. Kenapa kamu ngeyel berangkat? Ternyata kamu ya selamat begini." "Ya itulah, bingungnya saya di sini nih. Anda mengatakan melarang berangkat, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani juga guru saya mengatakan saya disuruh berangkat. Tapi ternyata apa yang terjadi?" Kata gurunya, "Yang terjadi adalah yang kau duga dan yang kau sangka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dalam mimpi saya. Saya dirampas, saya dibunuh, istri saya diambil kehormatannya oleh orang-orang yang nakal tadi itu, cuma di dalam mimpi saya saja." Berkat siapa ini? Berkat doanya orang yang soleh. Makanya penting sebelum berangkat kemana-mana minta doa sama orang-orang yang soleh, minta doa kepada para aulia, para ulama, supaya apa yang kita tuju dalam kita berangkat tadi ini selamat, gitu. Ya. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa dibaca itu. Lalu dia bismillahi majraha atau majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, seperti itu. Allahumma inni wajjahtu wajhiya ilaik wa fawwadtu amri kullahu ilaik wa tawakkaltu fi jami'i umuri alaik anta hasbi wa ni'mal wakil. Itu doa yang dibaca ketika kita ada di atas kendaraan menuju kemana? Ke embarkasi, ketika akan kita menuju ke sana, ya, ke tempat kalau di sini Dono Hudan haji itu, seperti itu. Kemudian apabila Anda sudah di atas kendaraan tadi dan Anda sudah duduk mapan di atas kendaraan, berdoa lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Itu namanya al-baqiyatus shalihat. Tasbih ini dinamakan dengan al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma antal hamil 'alal dhahr wa antal musta'an 'alal umur. Ya Allah, engkaulah yang memikul kami di dalam kesusahan kami, dan engkaulah ya Allah tempat kami di dalam kami memohon pertolongan, di dalam kami menghadapi segala urusan-urusan kami. Itu doanya. Jadi dalam kita berjalan ini subhanallah enteng, subhanallah. Dan di dalam perjalanan katanya tidak boleh ada ini merengut, nggak boleh, kurang disukai. Bukan nggak boleh itu haram, tidak, kurang disukai. Dalam perjalanan bahkan disunahkan untuk tersenyum, tabassum lil ittiba', ya sudah tabassum, ya lihat giginya aja. Suruh tersenyum untuk ittiba' kepada Rasulullah, kepada sahabatnya, kepada siapa, senyum. Disunahkan untuk seperti itu, ya. Sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diakhiri dengan senyuman. Setelah itu kemudian kita berjabatan tangan kepada yang sejenis. Kita kenalan siapa teman duduk Anda. Nah, jangan kemudian satu perjalanan penuh dari mulai Jakarta sampai Jeddah nggak kenal-kenal, duduk aja, diem aja pokoknya, ya. Sampai di Jeddah, oh, maaf lupa tadi siapa namanya ya. Sudah sampai Jeddah baru tanya namanya, bahkan sudah baru pulang ke watannya, ke tanah airnya belum tahu siapa teman duduk Anda. Wah, nggak kenalan saya. Wow, kebangetan Anda ini, ya, nggak boleh. Bahkan kita disunahkan untuk berkenalan kepada sahabat kita, kepada kerabat kita, handai tolan kita, seperti itu. Sedikit lagi. As-sadisatu fin nuzuli wa sunnatu alla yanzila hatta yahman naharu wa yakunu aktharu sayruhu bil laili. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bid-duljati fa inal arda tutwa bil laili ma la tutwa bin nahar. Nah, hendaknya perjalanan itu dimulai pada waktu malam, jangan dimulai pada waktu siang. Itu kalau bisa. Memang sudah ditetapkan oleh qaidnya atau sudah ditetapkan oleh yang menentukan jadwalnya berangkat pada jam 10, ya sudah berangkat.
Jangan tuan, jangan jam 10 malam aja berangkat tuh dewi. Begitu kita nanti ya. Gak bisa ya sudah jam 10 siang berangkat ya berangkat. Rombongan kita harus berangkat jam sekian, berangkat kita bersama dengan kelompok kita atau rombongan kloter kita berangkat. Tapi di sini diusahakan perjalanan itu dimulai kalau bisa jangan siang. Mungkin kalau siang itu karena memang panas, terganggu sehingga perjalanan kita mungkin nggak nyaman. Yang lebih bagus adalah perjalanan itu adalah pada waktu malam, karena wa yakunu aktsaru sairihi sallallahu alaihi wasallam bil lail. Karena kebanyakan perjalanan Rasulullah itu setiap kali beliau mengadakan perjalanan pada malam hari. Dan beliau kalau berjalan, Rasulullah itu nggak pernah obo-obo. Rasulullah nggak pernah bilang sana bilang sini, nggak pernah. Saya besok mau ke Surabaya loh, tonggonya sebelahnya, saya besok mau ke Surabaya mas. Nanti tonggonya Pak Becak keluar, mas saya besok mau ke Surabaya. Iya lah mau apa, satu RT semua dibilangin mau ke Surabaya dia, nggak perlu gitu ya. Kalau ada katanya fa'alaikum bikitmanil badha'i, bahkan ada kalimat daripada Sayyidina Ali, kalau anda mau berdagang itu fa'alaikum bil kitman, igdhi hawaijakum bil kitman, kata Sayyidina Ali. Jadikan kau punya hajatmu, daganganmu itu dengan bungkam, jangan kau ceritakan kepada orang lain. Saya mau ke Jakarta mas, mau apa? Mau dagang saya, doakan saja laris. Setiap orang datang ditanyai, doakan dagangan saya ini laris, saya mau ke Jakarta. Sampai Jakarta wala satu yang laris, gagal kabeh, pulang bawa borongannya. Laris mas, nggak ada satu yang laris, nggak perlu. Sudah kalau anda mau berdagang ya 1-2 orang saja yang tahu, nggak apa-apa. Mungkin istrinya, anaknya, orang tuanya penting ya, atau mungkin kalau dia punya kiai, gurunya kasih tahu supaya mendoakan. Nggak usah semua orang dikasih tahu. Rasul dalam melakukan perjalanan nggak ada yang tahu. Bahkan kalau Rasulullah akan berjalan itu, tahu-tahu mana Rasulullah sudah lewat, sudah jalan. Ya Allah, kami kok tidak tahu. Hanya sebagian sahabat-sahabat Nabi saja yang diberitahu oleh Rasulullah, seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, diberitahu oleh Rasulullah. Karena kebanyakan kata Rasulullah, perjalanan itu lebih bagus dikerjakan pada waktu malam, karena sabdanya dikatakan alaikum biduljah, hendaknya kalian melakukan perjalanan itu di waktu gelap, di waktu petang hari, malam. Fa innal arda tutwa bil lail ma la tutwa bin nahar. Karena bumi Allah ini dilipat pada waktu malam, tidak seperti dilipatnya pada waktu siang. Lebih cepat kalau malam ya, karena malam mungkin kendaraan kosong. Jam 1 mana ada bis, ada truk, mungkin kosong ya, barangkali seperti itu ini maksud. Tapi di zaman Rasulullah kalau pada waktu malam itu biasanya kalau memang keadaannya memang tidak mencekam, memang keadaannya selamat, aman daripada segala gangguan dan fitnah, ya nggak apa-apa lakukan perjalanan. Tapi jangan wanita, jangan perempuan melakukan perjalanan sudah gitu sendirian lagi. Nah ini sarang setan tadi akhirnya, nggak boleh ya. Kalau ingin melakukan perjalanan bersama dengan rombongannya yang baik, lakukan perjalanan selama itu adalah untuk kepentingan yang wajib. Tapi kalau untuk kepentingan yang sunnah nggak boleh, kecuali dengan mahramnya, kecuali dengan suaminya atau dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ayahnya, pamannya, pokoknya dengan mahramnya. Tidak boleh dengan jalan sendiri apalagi ya seperti itu. وليكلل نومه بالليل حتى يكون عونا على السير ومهما أسرف على المنزل فليقل اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أكللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ضرينا ورب البحار وما جرينا أسألك خير هذا المنزل وخير أهله وأعوذ بك من شره وشر ما فيه اصرف عني شر شرارهم فإذا نزل المنزل صلى ركعتين فيه ثم قال أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق فإذا جن عليه الليل يقول يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وأقرب ومن شر ساكن البلد وولد وما ولد وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Ya, kalau di waktu perjalanan maka usahakanlah saat Anda melakukan perjalanan tadi itu wal yuqallil naumahu bil lail hatta yakuna aunan ala sair. Jangan banyak tidur di malam hari supaya perjalanan Anda itu kalau bisa malah tidurnya di siang gitu maksudnya. Kalau Anda ingin melakukan perjalanan yang jauh
maka istirahatlah di waktu duha atau di waktu siang, supaya malamnya Anda juga melakukan perjalanan itu dengan tuntas begitu, selesai sampai di tempat itu mungkin pada waktu subuh, itu lebih bagus ya. Kalau Anda melakukan perjalanan di siang hari mungkin akan terganggu kenyamanannya, panas, suasana juga nggak enak lah, nggak nyaman Anda dalam perjalanan. Dan apabila Anda sudah dekat kepada tempat tujuan, baik itu tempat tujuan di mana Anda akan menuju ke Mekah misalnya, atau ke Madinah, atau ke Jeddah, atau dari Jeddah, dari Mekah atau dari Madinah menuju ke Jakarta, dari Jakarta menuju ke Solo misalnya, ya, atau ke tempat mana kita tinggal, maka berdoa lagi, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna, wa rabbas syayatini wa ma adlalna. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari wahai Tuhan yang menaungi langit, 7 lapis langit, dan apa yang dinaungi oleh Allah Ta'ala di sana, dan Allah Ta'ala yang memelihara bumi, 7 lapis bumi, wa ma aqlalna, dan apa yang ada di dalamnya, dan Tuhannya semua hamba-hamba Allah Ta'ala termasuk syaitan dan iblis, dan semua apa yang menjadi sesatnya iblis dan syaitan, karena Allah Ta'ala yang menyesatkan iblis dan syaitan, Allah Ta'ala yang menjadikan iblis dan syaitan masuk dalam neraka. Wa rabbar riyahi wa ma dharaina, dan Tuhannya angin, Tuhannya gempa, Tuhannya angin, Tuhannya bencana, Tuhannya kebaikan, Tuhannya pahala, Tuhannya yang memberikan rahmat, maghfirah, pengampunan dan keamanan kepada hambanya. Wa ma dharaina, dan apa yang ditebarkan oleh angin dan apa yang dihamburkan oleh angin, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita. Dan Tuhannya lautan dan apa yang berjalan di atas laut, kapalnya, perahunya, orang yang berenang di atas laut misalnya, atau ikan-ikan yang ada di laut. Ya Allah, saya memohon kepadamu kebaikan di tempat ini dan kebaikan penduduknya, dan saya berlindung ya Allah kepadamu dari kejahatan di tempat ini dan kejahatan penduduknya. Ya Allah, jauhkan aku dari kejahatan siapa yang ada di tempat ini. Isrif anni syarra syirarihim, jauhkan aku ya Allah dari kejahatan-kejahatan yang ada di tempat ini, kejahatan wabah seperti sekarang, wabah apa? Tomcat. Ya Allah, jauhkan kami dari tomcat misalnya. Nah, dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari wabah-wabah penyakit seperti itu. Satu kampung semua kena itu, Anda dijaga oleh Allah Ta'ala karena Anda berdoa supaya Allah Ta'ala yang menjaga itu semuanya. Sebagaimana dahulu katanya ada satu orang wanita ketika dia akan berangkat haji, di kafilah-kafilah itu begitu banyak, sampai di zaman Imam Sufyan Tsauri ada satu kafilah di depan itu dicegat oleh 3 ekor singa, dicegat oleh 3 ekor singa, di mana singa ya tadi itu sudah keadaan lapar hingga sudah sedikit lagi akan menerkam ini rombongan atau orang yang akan berjalan menuju haji. Ketika itu semua orang-orang yang ada di tenda atau di atas haudaj, unta yang paling depan ini bingung. Mereka dalam gentar hatinya, apa yang akan terjadi kalau kami diterkam oleh singa, dicabik-cabik kami akan badan kami. Maka dimaklumatkan oleh pemimpin itu, coba ambil senjata dan ambil pengawal-pengawal yang membawa senjata buru lengkap supaya menembaki singa ini. Begitu pengawal-pengawalnya diberitahu bahwa di depan ini ada singa, mereka mengatakan kami tidak berani tuan, ini singa 3 ekor lapar lagi, sebelum kami ditembak kami akan diterkam oleh singa-singa itu. Maka siapa lagi di antara kami yang berani menghadapi singa ini? Maka dikatakan tidak ada yang berani kecuali ada seorang nenek tua, seorang ibu, seorang nenek tua yang matanya sudah buta, dituntun oleh cucunya akan haji ini. Hanya dia yang berani. Panggilkan siapa namanya? Namanya Fulanah binti Fulan. Panggilkan dia. Ketika dipanggil dia dalam keadaan sudah tua. Dikatakan siapa yang mau butuh kepada aku, datang kepada aku sekarang. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri saat itu yang bersama dengan rombongannya datang kepada nenek tua tadi ini. Ibu, tolonglah kami. Kami ini sekarang melakukan perjalanan menuju haji. Ya, kami tahu, kami bersama dengan kalian. Apa yang terjadi? Kami dicegat oleh 3 ekor singa di depan. Tolong Bu, bagaimana caranya? Kata ibu, saya ini seorang wanita, saya ibu tua, dan saya buta, saya pun nggak bisa berbuat apa-apa. Kan kalian laki-laki, kalian punya senjata, punya kekuatan lebih daripada kami yang wanita ini. Kami laki-laki, tapi jiwa kami wanita Bu, katanya. Ibu wanita, tapi jiwanya pria. Katanya ibu, singa apa? Ya singa jantan. Ya Allah, kalau singa jantan hadapi saja. Kenapa? Karena aku wanita, dia jantan, kata ibunya. Masa orang wanita akan menghadapi yang jantan, katanya. Jangan, sudah hadapi saja dia. Enggak Bu, tolong doakan supaya kami berjalan kami ini sehat, selamat. Katakan kepada singa-singa itu bahwa Fatimah, namanya ibu namanya ini Fatimah, Fatimah binti Fulan al-Fulani akan berjalan bersama dengan rombongan yang menuju ke Mekah. Minggir kamu.
Maka Imam Sufyan tadi mengatakan, wahai singa-singa, si ibu Fatimah binti Fulan ini, Al-Fulani akan menuju Mekah, minggir kalian, minggir singa, jalan ini rombongan. Maka Imam Sufyan mengatakan, anda seorang wanita tua yang waliyah, arifah billah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa amalan anda? Enggak ada. Kami hanya takut kepada Allah karena kami memperbaiki batin. Dikatakan kami memperbaiki batin. Nahnu aslahna batin, aslahna bawatinana, fa khafana kullu syai. Kami adalah orang yang memperbaiki batin kami, sehingga orang-orang selain kami, hamba Allah selain kami, takut kepada kami. Wa antum aslahtumudz zahir fa khiftum kulla syai. Adapun kalian adalah orang-orang yang memperbaiki zahir-zahir kalian, sehingga kalian takut dengan segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Kalau takutnya hanya kepada Allah, maka selain Allah Ta'ala akan takut kepada kita. Tapi kalau kita memperbaiki hanya zahir kita, badan kita, baju kita, wajah kita, tangan kita, kaki kita, maka kita pun akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan kepada kita insyaAllah pemahaman kepada agama, memberikan kepada kita insyaAllah ketenangan batin, memberikan kepada kita kesucian batin, menjadikan apa yang kita pelajari insyaAllah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menambah daripada wawasan kita untuk mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita ke Hajj Baitillahil Haram wa ziarah kubur Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan sehat walafiat, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak dan istri kita, bersama dengan handai tolan kita, dan mudah-mudahan yang dalam keadaan terjepit hidupnya, sempit hidupnya, dilapangkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kehidupannya dan dimuliakan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kehidupan kita dijaga oleh Allah Ta'ala untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Ta'ala, dan ditutup usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، شاهد لي بافتقاري. فلهذا سر أدعو في يساره وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، ضمن فقري واضطراري. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها
والشواب من لظاها والشواد في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاني ودثاني وشعاني ودثاني قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. الفاظ بقبول تمام كل سلو ومأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقنا فاذن لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخذنا فيها علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واسع لنا كل شؤون واقرا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.